Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dianti dengan NIM 25020160083 dari program studi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul penggunaan model instrumental dalam proses kebijakan publik di Indonesia. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya mengambil contoh kasus yaitu kebijakan subsidi dan harga bahan minyak atau BBM di Indonesia untuk dianalisis lebih lanjut. Yang pertama-tama nih ada latar belakang subsidi BBM ini merupakan salah satu kebijakan fiskal. Fiskal ini apa sih? Jadi fiskal ini adalah upaya pemerintah dalam mengelola pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiskal ini digunakan pemerintah untuk mencegah stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang tujuannya ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia serta mencegah inflasi. Lalu ada juga menurut William Enden ini subsidi ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu selanjutnya dalam praktiknya ini subsidi BBM ini seringkali belum tepat sasaran. Banyak manfaatnya ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga beban anggaran negara ini menjadi sangat besar dan kurang efisien. Oleh karena itu pemerintah ini mulai mengalihkan subsidi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Lalu selanjutnya bisa dilihat dari proses kebijakannya. Kebijakan BBM di Indonesia ini dapat dianalisis menggunakan model instrumental. Menurut Charles and Lippmann ini model ini menjelaskan bahwa kebijakan dibuat secara bertahap, tidak langsung berubah secara drastis, tetapi juga menyesuaikan harga secara berkala sesuai kondisi ekonomi dan daya beli masyarakatnya. Kemudian dalam kebijakan ini nih terdapat beberapa aktor yang terlibat, misalnya seperti pemerintahan, kementerian yang terkait, perusahaan negara, serta masyarakat itu sendiri. Menurut Thomas ini kebijakan publik melibatkan aktor dengan kepentingan yang berbeda. Karena itu pemerintah tuh harus melakukan kompromi, yaitu tidak menghapus subsidi sepenuhnya tetapi tidak juga mempertahankan secara penuh. Selanjutnya terdapat juga faktor pendukung dan penghambatnya. Jadi yang pertama ini ada faktor pendukungnya, antara lain kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran. Lalu yang kedua juga ada sistem data serta bantuan sosial yang membantu masyarakat. Namun ada pula faktor penghambatnya, yaitu penolakan dari masyarakat itu sendiri. Habis itu ada juga keterbatasan data serta pengaruh minyak dunia. Menurut Georgie C. Unworth ini keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana itu sendiri. Sebagai kesimpulannya ini, kebijakan subsidi BBM di Indonesia ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Contohnya ada ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.